Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman sekalian, kita akan membahas dosa besar pada malam ini, masalah menunda taubat. Taubat ini teman-teman sekalian, kalau kita mau kembali kepada makna sederhananya adalah kembali kepada Allah dengan meninggalkan pelanggaran-pelanggaran. Kalau ada bonus, ada hadiah yang terbaik yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, itu taubat. Karena kalau amal saleh orang berbuat kemudian dibalas, itu normal. Semua orang berbuat baik, misalnya manusia berbuat baik pada kita ya. Dia santun, dia sopan, dia senyum, kita terima itu semuanya. Tapi kalau orang berbuat kejahatan, orang memukul kita, mengambil hak kita, ini berat sekali untuk kita maafkan sebagai manusia ya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berbeda. Allah itu tawwab. Allah itu sangat suka menerima taubat hambanya walaupun berulang-ulang. Jadi kalau ada orang yang tidak maksimalkan taubat ini aneh sekali. Dan tentu kita bicara tentang masalah taubat nasuha. Taubat yang tulus betul-betul kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk mematuhinya dan menjauhi semua pelanggaran-pelanggaran. Dan taubat itu indah sekali. Sebagai bukti misalnya, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa disentuh hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi lunak. Dia merasa bersalah, kemudian dia mulai munajat dengan Tuhannya, dia menangis. Dan itu susah didapatkan kalau bukan karena seseorang sedang taubat. Kalau kita lagi tidak ada dosa dan kita sholat, kita ibadah, belum tentu kita bisa tetesin air mata. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan rasa iman yang dalam bagi orang yang mau kembali kepadanya, sehingga dia tersentuh, dia merasa bersalah dengan Allah. Walaupun Allah tidak nampak depan matanya. Ini puncak keimanan. Orang yang taubat teman-teman dipastikan akan selamat dari segala macam cobaan, musibah, penyakit, gangguan-gangguan makhluk. Ya. Dan juga sekaligus penyebab daripada datangnya rezeki. Dari tempat yang tidak disangka-sangka. Di dunia, di akhirat akan mendapatkan balasan surga yang abadi. Kita bahas dulu dari sisi hukum. Kenapa kita membahas menunda taubat ini bagian daripada dosa besar? Karena ulama sepakat bahwasanya taubat itu hukumnya wajib. Seperti misalnya perkataan Ibnu Qudamah al-Maqdisi yang wafat tahun 689 Hijriah. Beliau mengatakan para ulama telah ijma' tentang wajibnya taubat. Karena sesungguhnya dosa-dosa membinasakan manusia dan menjauhkan manusia dari Allah, maka wajib segera taubat. Kita sudah tahu definisi wajib dalam fikih adalah berdosa kalau ditinggalkan. Oleh karena itu menundahnya bagian daripada dosa. Karena memang dosa yang dibuat itu sebenarnya dia sedang membinasakan dirinya. Dosa sama dengan pelanggaran yang pasti akan mendatangkan konsekuensi hukuman. Oleh karena itu segera meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah bukan pilihan tapi kewajiban. Ibnu Qayyim rahimahullah juga berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib. Dan harus disegerakan serta tidak boleh ditunda. Misalnya orang buat dosa nih, malam ini dia buat dosa dan dia sudah rasa menyesal. Dia nggak punya hak untuk menunda sampai besok. Udah besok aja dia saya tobatnya. Karena belum tentu dia hidup. Dan akhirnya dia membinasakan dirinya dengan dosa itu. Padahal hanya mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Tulus. Ya Allah saya minta maaf. Saya mau kembali kepadamu. Maka lepas dari hukuman tersebut. Sementara orang yang taubat. Dia akan mendapatkan dua kelebihan. Yang pertama selamat dari hukuman pelanggarannya. Yang kedua kembalinya semua fasilitas yang tertahan karena dosanya. Ibaratnya gini, kalau kita kerja di kantor, kalau kita melakukan satu pelanggaran, pelanggaran ini pasti akan mendatangkan peringatan. Minimal SP, surat peringatan, ada 1, 2 gitu ya. 3 mungkin sudah di PHK atau dikeluarkan.
Dan dengan adanya surat peringatan itu, kalau kayak kami di kantor, itu sudah ada fasilitas yang hilang. Saya yakin teman-teman juga di kantornya sama gitu ya. Seperti contoh misalnya tadinya akan ada kalau dia selama 2 tahun tidak ada pelanggaran, akan ada penaikan gaji, ada penaikan jabatan, misalnya ada fasilitas apa yang diberikan itu akan ditahan. Karena pelanggaran. Gitu ya. Itu contohnya. Jadi sebenarnya orang kalau menunda taubat, dia sedang menyebabkan dirinya kecelakaan, kehancuran. Maka tidak boleh ditunda. Imam Nawawi juga berkata rahimahullah, para ulama telah sepakat bahwa taubat dari seluruh perbuatan maksiat tanpa memilih-milih adalah wajib. Wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda, apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Semua tidak boleh. Dosa kecil saja nggak boleh. Ya. Sehingga orang dianjurkan agar selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan istighfar. Itulah sebabnya Nabi SAW mengatakan, sungguhnya aku beristighfar kepada Allah sehari 70 dan riwayat lain sampai 100 kali. Padahal Nabi tidak ada dosanya mungkin. Atau dia maksum SAW. Beliau maksum, artinya kalaupun ada satu kekeliruan maka langsung diluruskan sama Allah dan dimaafkan. Tapi tetap beliau mencontohkan istighfar dan taubatnya. Teman-teman sekalian, landasan hukum juga tentang masalah tidak boleh. Tadi itu pendapat ulama ya. Bukan saya dahulukan pendapat ulama dari ayat-ayat Al-Quran atau dalil hadis, bukan. Tetapi saya datangkan tadi supaya kita tahu ijma'nya ulama taubat itu wajib dan tidak boleh ditunda. Tadi itu sebagai sampel saja. Cukup banyak pendapat ulama kalau kita ingin nukil. Karena sudah ijma' berarti hampir semuanya membahasakan yang sama. Landasan hukumnya adalah surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 18. Ini landasan hukum kenapa tidak boleh tunda taubat. Surah An-Nisa ayat 18 berbunyi, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Taubat itu bukan bagi orang-orang yang berbuat kemaksiatan atau dosa, sehingga apabila kematian telah datang kepada seseorang di antara mereka, baru dia mau bilang, sungguh sekarang saya ini taubat. Dia tunda-tunda taubatnya, sampai dia lihat malaikat maut, baru dia bilang, oh saya mau taubat sekarang. Itu gak diterima lagi. Dan juga taubat tidak akan diterima dari orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Bagi mereka semua, disediakan siksa yang pedih. Masih ingat kita pernah jelaskan di awal kita membahas dosa-dosa besar, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dosa-dosa besar adalah dosa yang diikuti dengan ancaman. Apakah itu laknat, siksa kubur, siksa neraka. Di sini Allah mengatakan, kami sediakan bagi orang yang menunda taubat itu siksa yang pedih. Jadi sudah jelas ada ancamannya. Dan Allah juga mengingatkan dalam surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 158, agar seseorang itu tidak menunda-nunda taubatnya. Ayat ini berbunyi Al-An'am 158, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun. Yang mereka nanti-nanti nunda-nunda taubat tidak lain hanya menunggu kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka. Orang-orang yang tidak mau taubat-taubat terus ini, apa yang mereka tunggu? Kata Allah, tunggu malaikat datang mencabut nyawa mereka atau datangnya siksa Rabb pencipta atau datangnya beberapa ayat Rabbmu, maksudnya kejadian besar kayak bencana alam, ya penyakit yang tidak sembuh lagi, penyakit kronis sudah nggak memungkinkan lagi dia bertobat ya. Pada hari datangnya beberapa ayat Rabbmu, maka iman seseorang itu tidak lagi berguna. Seperti tanda-tanda hari kiamat besar misalnya ya, terbitnya matahari dari barat misalnya. Nah itu sudah tidak bisa lagi diterima taubat. Jadi pada saat tanda-tanda itu datang, maka kata Allah iman seseorang sudah tidak lagi berguna. Yang sebelumnya itu tidak pernah beriman atau selama dalam imannya dia tidak pernah melakukan kebajikan. Katakanlah bagi orang-orang yang sudah diingatkan tidak mau dengar, tunggulah. Sesungguhnya kami juga menunggu. Jadi kalau ada orang yang kita ingatkan tapi nggak mau dengar, ya sudah silahkan. Tunggu saja kalau begitu. Tunggu saja akan datang dengan sendirinya
peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi lain, semua dosa teman-teman sekalian akan mendatangkan kesumpekan, kesedihan, ya, sempitnya dada. Tidak ada dosa itu melapangkan dada, tidak ada. Kalau misal sebagai contoh, kalau ada orang yang pernah mencuri uang 100.000 saja. Misal contoh, dia pernah ambil uang. Setiap kali dia dengar angka 100.000 diucapkan, dia ketakutan sendiri. Langsung dia menuduh, dia menganggap dirinya yang sedang dibahas. Atau orang pernah melakukan satu perbuatan kriminal, memerkosa atau berzina di sebuah tempat. Kalau disebutkan nama itu, hatinya bergetar itu. Ada rasa khawatir. Jangan sampai dia ketahuan. Jadi sebenarnya tidak mendatangkan ketenangan. Laki-laki atau perempuan yang selingkuh dalam rumah tangganya, mana dia bisa tenang dengan pasangannya? Mustahil. Pasti dia tidak akan tenang. Dia selalu ketakutan jangan sampai pasangannya tahu nih. Sehingga handphonenya harus selalu ditutup. Dia harus ketakutan. Tidak tenang, tidak ada ketenangan. Orang yang curang di kantor misalnya, kapan dia bisa tenang? Dia akan selalu khawatir. Gitu kan? Nanti temannya tahu, nanti kalau begini, nanti kalau begitu. Dan subhanallah orang-orang seperti ini lupa. Kalau Allah itu raqib. Innallaha kana alaikum raqiba, kata Allah. Allah itu betul-betul mengawasi kalian dengan sangat jeli. Sehebat apapun kita mengemas pelanggaran kita, dibongkar sama Allah. Nanti ujung kita cuma bilang, kok bisa ya? Jawabannya bisa. Tidak ada sesuatu yang Allah SWT tidak bongkar kalau orang itu terus-menerus dalam pelanggarannya. Kecuali kita teman-teman pada saat melakukan pelanggaran, kita segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nah itu lain. Allah Subhanahu wa ta'ala masih bisa menutupi kesalahan-kesalahan tersebut. Orang yang itu teman-teman sekalian jangan tunda. Sudah berapa tahun kita berbuat maksiat, berapa tahun kita lakukan kelalaian-kelalaian. Ya. Para salafus saleh, mereka bukan hanya melihat pelanggaran itu adalah melakukan langsung maksiat di depan mata. Bahkan melalaikan amal-amal saleh. Itu sudah cukup dianggap sebuah pelanggaran. Sehingga mereka sangat jauh untuk melakukan dosa yang besar karena mereka menganggap kelalaian. Seperti contoh, kalau Abdullah bin Umar ketinggalan sholat malam satu kali saja misalnya, maka beliau ganti besoknya dengan sholat semalam suntuk. Beliau ganti dengan besoknya sedekah. Umar bin Khattab pernah beli kebun kurma, sangat ranum. Beliau masuk kebun itu jalan-jalan lupa karena gak kedengaran azan. Pas keluar dari kebun mau sholat asar orang sudah bubar. Hanya telat sholat berjamaah sama Umar dijual kebun tersebut disedekain semua di jalan Allah. Pernah dengar Nabi Sulaiman pada saat telat sholat asar sembelih semua kuda-kuda kerajaannya lalu disedekahkan dagingnya. Coba lihat. Jadi mereka bukan hanya sekedar melihat oh zina, riba itu dosa itu sudah jauh banget. Lalai dari ketaatan aja sudah dianggap pelanggaran bagi mereka. Dan memang begitu, kalau kita sibukkan diri dengan amal soleh, dosa akan kita tinggalkan dengan sendiri. Kita tidak butuh meluangkan energi khusus untuk meninggalkan dosa, enggak perlu. Sibukkan diri dengan amal soleh, antum akan jauh dari dosa. Kayak kita dari majelis ilmu seperti ini, kita dengan sendirinya jauh dari dosa. Minimal detik-detik yang sedang kita beramal soleh. Belum lagi ada efek daripada perbuatan amal soleh tersebut. Semua amal soleh akan ada balasannya. Bisa dikasih langsung di saat itu, atau bisa Allah kasih tapi kita tidak sadari. Sebagai contoh misalnya, antum sedekah kepada satu fakir miskin 100.000 rupiah. Bisa saja Allah balas di hari yang sama. Belum tidur malam hari tiba-tiba ada yang bayar utang sudah sekian tahun tidak bayar. Tiba-tiba antum dapat satu keuntungan perniagaan yang sebenarnya balasan dari sedekah hari itu. Bisa terjadi. Bisa juga Allah kasih tapi kita nggak sadari. Contoh, kita pakai handphone sudah 10 tahun atau 1 tahun lah. 2 tahun, nggak rusak-rusak. Ada orang yang baru pakai 2 hari, 3 hari sudah dicuri. Kita pakai baju bertahun-tahun, tapi nggak rusak-rusak. Ada orang baru beli baju disetrika, hangus, rusak. Ada orang punya anak-anak nakal, narkotika, rusak, nama baik segala macam. Mungkin kita diberikan anak-anak yang bakti, yang baik-baik, yang mau masuk pesantren. Mungkin banyak orang yang ribut rumah tangganya, tidak ada ketentraman. Kita masih diberikan pasangan yang masih bisa senyum dengan kita, bercanda sama kita. Ini semua balasan. Di dunia dibalas, semua kebaikan yang kita lakukan akan ada balasannya di dunia. Belum di akhirat tuh. Sebagaimana dosa juga sama. Berapa banyak orang tidak sadar dia buat dosa, satu dosa kecil itu sudah cukup mendatangkan banyak hukuman yang sebenarnya dia sadari atau tidak sadari.
Ada kadang-kadang orang sadar itu. Dia buat dosa, lalu kemudian tiba-tiba jatuh dari motor atau apa. Terus dia sadar, oh ini tadi mungkin kena dosa saya. Ada juga tidak, efeknya beda. Rusak rumah tangganya, anaknya jadi nakal, di PHK di tempat kerja. Dia selalu mimpi buruk, apalah segala macam. Yang lebih parah itu, kalau Allah Azza wa Jalla wa na'udzubillah, semoga semua kita ini, yang dengarkan offline online ini, semua yang diselamatkan dari ujian ini. Karena yang paling berat hukuman dosa itu kalau Allah sudah tarik dari hati kita rasa khusyuk kepadanya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam pernah ada satu orang dari Bani Israel, dalam riwayat dikatakan bermaksiat kepada Allah 20 tahun. Dan dia bilang lagi begini setelah 20 tahun itu. Ya Allah, aku maksiat kepadamu 20 tahun, belum aku lihat hukumanmu. Maka Allah ilhamkan kepada Nabi Musa alaihissalam melalui Jibril, sampaikan ke orang itu. Kalau dia keliru. Sesungguhnya aku telah menghukumnya, kata Allah, dengan menarik dari hatinya rasa khusyuk kepadaku. Selama 20 tahun tidak pernah tersentuh sedikit pun untuk melihat langit, melihat lautan, melihat apalah tanda-tanda besar, tidak ada tersentuh. Orang itu kalau makin dekat dengan Allah, makin pekah. Air matanya mudah netes, hatinya mudah lunak. Cuma lihat jenazah lewat, wah ketakutannya luar biasa. Mencium bau-bau busuk saja dekat, astagfirullah, ada apa ini? Abdullah bin Mas'ud dengar suara guntur di langit, langsung gemetar. Dan beliau mengatakan kepada penduduk Irak waktu itu, sungguh ini peringatan sangat keras dari Allah di atas langit sana kepada penduduk bumi. Kita sudah sering dengar guntur, paling kita tutup kuping. Tapi bagaimana hati mereka tergerak. Orang itu kalau mau merasakan kehusyuan kepada Allah, harus sampai pada level tertentu dari keimanan. Dan harus jauh dari pelanggaran. Kalau enggak, kita tidak akan pernah merasakan kenikmatannya. Makanya Nabi SAW berlindung dari hati yang tidak lunak, mata yang tidak nangis, gitu ya. Jadi jangan pernah anggap remeh teman-teman sekalian. Ini harus diperhatikan baik-baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita dalam banyak ayat untuk segera bertaubat dan kembali. Di antaranya surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133 yang sangat masyhur, wasari'u. Berlumbah-lumbahlah kalian, bersegeralah kalian. Kepada apa wahai Tuhan kami? Ila magfirati min rabbikum. Kepada pengampunan Tuhan kalian. Maksudnya taubat. Segera istighfar kembali. Udah jadi orang baik aja. Tinggalin pelanggaran. Kan tidak tenang orang melakukan pelanggaran itu. Orang kalau tidak buat dosa, lapang dadanya. Jalan dimanapun oke. Tidur dimanapun tenang. Gak ada ketakutan karena tidak melakukan pelanggaran. Kemudian dikatakan wajannatin, dan setelah kalian taubat kembali kepada pengampunan Tuhan kalian, kejar surga itu. Jadi harus kita ikutkan teman-teman, taubat setelahnya sibuk dengan amal saleh yang membawa kita mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Arduhas samawatu wal ard, yang dijanjikan untuk kalau kalian patuh itu jujur, amanah, tanggung jawab, sholat, puasa, zakat, bakti orang tua, jenguk orang sakit, zikir, doa, baca Quran, itu surga. Surga itu apa ya Allah? Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Dikatakan arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Luasnya seluas langit dan bumi dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 74. Allah mengatakan Al-Maidah 74, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka itu segera bertaubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya? Kembali kepada Allah itu enak. Diberikan rezeki, dilindungi, hidupnya tenang. Kenapa nggak mau kembali kepada Allah? Allah mengatakan, afala yatubuna ilallah. Tidakkah mereka kembali dan taubat kepada Allah? Wa yastaghfirun, dan meminta maaf kepada Allah. Dan Allah itu ghafurur rahim. Maha pengampun dan juga maha pengasih. Di dalam surah Al-Muzammil, surah nomor 73, ayat 20, Allah mengatakan, wastaghfirullah. Istighfarlah kalian kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Orang yang mengatakan, tapi dosa saya banyak Ustaz. Tidak masalah. Yang penting mau kembali kepada Allah. Pernah ada sahabat bilang begini, ya Rasulullah, kalau saya buat dosa, apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, bertobatlah. Dia bilang, kalau saya ulangi ya Rasulullah, bertobatlah. Dia bilang lagi, kalau saya ulangi ya Rasulullah, bertobatlah. Kata Nabi SAW, diulangi terus. Lalu kata Nabi SAW, Allah tidak akan jenuh sampai kalian jenuh. Kalau kalian masih mau tobat silakan. Tapi tentu yang dimaksud sini adalah, kalau sahabat ini berkata, saya bertobat nih sekarang, nasuha, pokoknya saya nggak mau kembali lagi dalam dosa itu.
Tapi satu waktu 5 tahun kemudian saya terjerumus tanpa saya sadari, atau saya terjerumus lagi, lemah iman saya. Tobatlah di saat itu. 5 tahun kemudian terjerumus lagi, tobatlah. Bukan orang yang dari awal mempermainkan ya. Karena Imam Nawawi rahimahullah mengatakan harus berkumpul padanya yang pertama meninggalkan dosa itu seketika. Yang kedua menyesalinya. Yang ketiga janji sama Allah tidak akan mengulanginya. Jadi ini baru diterima tobatnya. Tapi kalau salah satu syarat ini tidak dipenuhi, tidak diterima tobatnya. Misal contoh, dia tinggalkan dosa itu. Kemudian dia sesali. Tapi dalam hatinya, kalau ada peluang sih ulangi lagi. Misal. Nah, dia tidak penuhi syarat ketiga. Gak diterima itu. Jadi jangan disalahfahami dalil kayak tadi ya. Karena kalau kita nggak pelajari dengan benar, syaitan bisikin tuh. Syaitan itu selalu masuk ke celah di mana yang membuat kita ragu. Ragu terhadap penyampaian agama atau kita salah faham. Sehingga kita membolak-balikan dalil. Ini kebanyakan terjadi di penyakitnya di para penuntut ilmu. Mereka dengar ayat, dengar hadis, lalu mereka salah gunakan itu untuk membenarkan sikapnya. Itu nggak benar. Ya. Dalam sebuah hadis, dari Al-Quran dulu, dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 3, Allah SWT berfirman juga, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, istighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan taubatlah kepadanya. Udah tinggalin semua pelanggaran-pelanggaran, jadi orang baik-baik saja. Maka dia akan memberikan kenikmatan kepada kalian yang terus menerus sampai batas ajal kalian. Kata Ibnu Abbas, dari ulama tafsir daripada memberikan kalian kenikmatan yang baik, yumatti'kum mata'an hasana, adalah rezeki dan kelapangan dada. Al-Qurtubi berkata, tentang tafsir surah Hud ayat 3 ini, inilah buah istighfar dan taubat, yaitu Allah memberikan kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan kelapangan hidup. Jadi dijanjikan. Lalu kita mau apa lagi? Lapangnya hidup, luasnya rezeki. Selesai. Hanya dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sebuah hadis yang mulia diriwayatkan Tirmidzi dengan sanad hasan sahih, kata Nabi SAW menukil tentang Robnya yang maha mulia. Qala Allah Ta'ala ya ibna Adam. Allah berfirman, wahai anak Adam, law balagat dhunubuka ananas sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau dosamu memenuhi langit, lalu kau datang kepada aku dan beristighfar, aku akan maafkan tanpa aku peduli. Maksudnya tidak akan ada yang bisa intervensi. Gak ada yang bilang, ya Allah tapi dia sudah zina 70 tahun. Gak ada urusannya. Allah yang memaafkan. Tidak ada intervensi. Wala ubali, saya tidak peduli. Kata Allah SWT. Di dalam sebuah hadis yang lain, riwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah, kata Nabi SAW, man akthara istighfar. Sampai memperbanyak permohonan maafnya kepada Allah. Ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Allah pasti akan berikan dari kesempitan jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari sumpek dan sedih juga jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan kasih dia rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Sampai seorang salaf mengatakan, sesuatu yang paling menggembirakan bagi seseorang di hari kiamat pada saat menerima bukunya, kalau dia menemukan setiap 2 baris dari amalnya ada istighfar. Selalu ada istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu nanti dia paling bahagia melihat. Karena kalau dalam amal-amal ini ternyata ada sesuatu yang salah, istighfar itu memaafkan. Selalu begitu. Oleh karena itu teman-teman lagi ke lift, lagi mau ambil sepatu, lagi mau ke parkiran, astagfirullah, astagfirullah. Selalu istighfar. Ya. Karena di sini dikatakan siapa yang perbanyak istighfar, pasti dia akan menemukan kelapangan, jalan keluar dari setiap kesempitan, jalan keluar dari kesumpekan dan kesedihan, dan juga diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW juga bersabda, "Idza aznabal abdu dzamban faqala Allahumma ighfirli." Kalau seorang hamba melakukan dosa dan langsung dia mengatakan, "Ya Allah, ampunilah aku." Dia menyesal dan dia memohon maaf kepada Allah. Fayaqulullahu azza wa jalla. Di saat itu Allah langsung meresponnya, "Adnaba abdi dzamban fa'alima anna law rabban ya'khudhu bidzamb." Hamba ini berbuat dosa, tapi dia tahu ada Tuhan yang bisa menghukum dengan dosa itu. Wa yakfiru dzamba abdi, dan sekaligus juga selain menghukum dia bisa memaafkan. Maksudnya Allah bicara tentang dirinya yang maha mulia. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Oleh karena itu, karena kau tulus beristighfar ini,
maka berbuatlah sesukamu setelah itu. Berbuat amal soleh. Udah, yang penting kamu istighfar, kamu kembali, maka itu sudah cukup. Dan itu luar biasa. Tidak akan mungkin ada di alam manusia sebagaimana Allah Azza wa Jalla ini. Ya. Hudzaifah berkata radhiyallahu anhum, saya adalah orang yang berlidah tajam pada keluarga saya. Kadang-kadang emosi, marah dengan istri, marah dengan anak. Maka saya pun takut dan saya mendatangi Nabi SAW seraya mengatakan, ya Rasulullah, saya khawatir lidah saya nanti ini akan membawa saya masuk ke dalam api neraka. Karena kadang-kadang di luar kontrol. Maka kata Nabi SAW, fa'ina anta min istighfar. Mana kamu dari istighfar? Fa'inni la astaghfirannallaha fil yawmi mi'ata marrah. Saya saja istighfar kepada Allah 1 hari 100 kali. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dalam sebuah athar diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya iblis berkata kepada Allah ketika Allah melaknatnya. Iblis bilang, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu aku akan menipu anak Adam selama ruh-ruh mereka masih ada di badan mereka. Lalu Allah Azza wa Jalla menjawab seraya mengatakan, wa izzati, demi keperkasaanku, wa jalali, dan keagunganku, la'akfiranna lahum madamu yastaghfiruni. Pasti aku akan maafkan mereka selama mereka istighfar kepadaku. Jadi betul-betul iblis tidak bisa melakukan apa-apa selama memang kita dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnul Jauzi juga menukil mengatakan, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa. Selalu goda mereka supaya terus dalam pelanggaran. Dan mereka balik membinasakanku dengan istighfar dengan la ilaha illallah. Karena upaya iblis misalnya dia goda kita berhari-hari berminggu-minggu untuk melakukan satu perbuatan. Lalu kita terjerumus nih. Misalnya zina atau bohong atau apa gitu. Tapi Allah ilhamkan kita istighfar. Habis semua itu upaya dia. Kita tidak tahu berapa banyak energi dan pengorbanan dia yang sudah dikeluarkan. Tapi habis dengan istighfar. Luar biasa. Maka dia bilang, dia anak Adam kembali membinasakanku. Habis semua upaya, energi, mungkin apa yang dia keluarkan. Hanya dengan istighfar, dengan la ilaha illallah. Manakala aku melihat itu dari mereka, aku coba tanamkan hawa nafsu kepada mereka. Di mana mereka berbuat dosa tapi tidak istighfar. Ini yang iblis jadikan target. Buat salah tapi tidak mau kembali kepada Allah. Kemudian mereka mengira bahwasanya mereka telah berbuat baik. Mereka mengira mereka telah berbuat baik. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, dahulu kita ini memiliki 2 pelindung dari azab. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi masih hidup, kalau kita hidup di masa itu, kita buat salah, sahabat-sahabat pada datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya buat dosa, maafin, minta Bapak, mohon ampun kepada Allah. Rasulullah langsung istighfar kepada Allah, dimaafin saat itu. Tapi Rasulullah sekarang sudah meninggal. Kata Abu Musa, dahulu kita punya 2 senjata untuk diampuni. Keberadaan Rasulullah SAW, tapi sekarang beliau sudah tidak ada. Tinggal yang kedua, yaitu istighfar. Apabila istighfar dan tobat juga hilang dari seseorang, niscaya binasa. Sudah selesai. Udah gak ada lagi solusi dia. Nah ini poin yang harus kita perhatikan baik-baik. Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah seorang ulama tabi'in berkata, merendahlah kalian kepada Rabb kalian. Akui kalian punya Tuhan, taati dia. Lakukan kegiatan-kegiatan atau perintah-perintahnya. Tinggalkan larangannya. Berdoalah kepadanya di kala senggang. Dan juga istighfarlah kepadanya. Karena Allah telah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuhu fi syiddah. Siapa yang berdoa kepada aku di saat dia sedang lapang, aku akan terima permohonannya di saat dia sedang sempit. Wa man sa'alani a'taitu. Siapa yang merengek, memohon, berdoa kepada aku akan kasih. Wa man tawadha'a li rafa'tu. Siapa yang merendah karena aku akan muliakan dia, tinggikan derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu. Siapa yang meluangkan waktunya untuk beribadah kepadaku, maka aku akan kasihi dia. Wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan siapa yang memohon maaf kepadaku, maka aku akan memaafkannya. Begitu luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qatada berkata, rahimahullah, seorang tabi'in, Al-Quran menunjuki kalian tentang sumber permasalahan kalian. Dan juga sekaligus obat dari sumber permasalahan kalian itu.
Sumber masalah kalian adalah dosa. Dan obatnya hanya istighfar. Tidak ada yang lain. Jadi semua permasalahan yang kita hadapi teman-teman cuma kembali pada satu masalah. Dosa. Dan solusinya istighfar dan taubat. Selesai. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, yang aneh adalah orang binasa sementara keselamatan bersamanya. Ditanya kepada beliau, apa yang Anda maksudkan dengan keselamatan itu? Kata Ali, istighfar dan taubat. Aneh kalau dia bisa binasa sementara ada ini. Ini perangkat yang sederhana. Semua orang bisa ucapin, tinggal ikhlas dari hatinya, hitungan detik bisa dimaafkan kesalahannya. Hancur semua upayanya iblis, syaitan manusia dan jin hanya dengan istighfar dan taubat. Ali juga mengatakan tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah SWT untuk istighfar sementara dia atau Allah ingin mengazabnya. Kalau ada orang lisannya masih bisa mengatakan astagfirullah, berarti Allah mau kebaikan buat dia. Allah tidak akan menyiksanya. Kalau Anda pernah baca ayat Al-Quran, dalam salah satu ayat Al-Quran diceritakan tentang orang Quraisy, kafir Quraisy. Allah mengatakan, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah tidak akan menyiksa mereka itu orang-orang Quraisy, hai Muhammad, selama kau ada di situ. Kalau Nabi Muhammad SAW masih ada di Mekah, Allah tidak hukum Quraisy. Karena kalau dihukum bisa kena merata, Nabi juga bisa kena. Dan Allah juga tidak akan menyiksa mereka selama mereka istighfar. Karena mereka kalau tawaf, mereka masih istighfar kepada Allah. Allah tidak akan hukum mereka. Tapi kalau sudah hilang dua-duanya itu selesai. Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, Allah memiliki waktu di mana tidak ditolak orang meminta kepadanya. Maksudnya waktu-waktu istighfar, waktu-waktu doa mustajab antara azan iqamah sepertiga malam. Apa beliau bilang? Maka pada saat itu perbanyaklah istighfar. Kenapa Luqman Hakim tidak suruh mintalah rezeki, mintalah anak, mintalah kebahagiaan? Kenapa disuruh istighfar? Sebagian ulama membahas tentang nasihat ini mengatakan karena diambil seperti kasusnya Nabi Adam alaihissalam. Waktu Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena melanggar, Nabi Adam tidak bilang, ya Allah kembalikan aku ke surga. Ini pernah kita singgung di kisah Nabi Adam alaihissalam. Kalau masih ingat ya. Tapi Allahu alam, antum ingat atau tidak tahu. Itu urusan antum sama Allah udah. Tapi Nabi Adam alaihissalam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami zalimi diri kami. Kalau engkau tidak maafkan kami, tidak ampuni kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Tidak kasihani kami, termasuk kami orang rugi. Kenapa Nabi Adam mengakukan ini? Kenapa Nabi Adam tidak minta kembali ke surga? Kan sederhana, dia melanggar, dia keluarkan dari surga. Oke, tinggal minta kembali ke surga. Karena memang istighfar dan permohonan maaf ini akan mengembalikan fasilitas dengan sendirinya. Akan memberikan dengan sendirinya. Orang kalau minta maaf nih, antum kerja di perusahaan minta maaf, diputihkan karena permintaan maaf itu. Pertama berarti sudah tidak ada hukuman karena pelanggaran kita kena diputihkan. Yang kedua fasilitas kantor bisa dipakai lagi. Nah itu poinnya. Aisyah berkata radhiyallahu anha, sungguh Allah menyiapkan istana di surga atau tuba bagi orang yang banyak istighfar di catatan buku amalnya. Kita tutup mungkin teman-teman sekalian dengan perkataan ini. Kalau ada pertanyaan selain ini silahkan. Adalah sabda Nabi SAW, dan ini mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Hadits riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Al-Hakim. Dan ini sebenarnya dibagi. Riwayat Tirmidzi sendiri, riwayat Abu Dawud dan Hakim sebagai tambahannya. Gitu ya. Yaitu sabda Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, man qala hina ya'wi ila firashi. Siapa yang mengucapkan pada saat dia menuju ke ranjangnya mau tidur, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 marrat. Siapa yang mengatakan aku astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebagian ulama mengatakan karena ada sifat Allah al-hayyul qayyum yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Siapa yang mengucapkan ini pada saat menuju tempat tidurnya 3 kali, ghafarallahu lahu dzunubah. Allah akan maafkan dosa-dosanya wa in kana mithlu zabadil bahar. Walaupun seperti buih di lautan. Wa in kanat adada waraki syajarah. Walaupun sebanyak daun-daun pohon. Wa in kanat adada ramlin alij. Walaupun sebanyak butiran pasir. Wa in kana adada ayyamid dunya. Walaupun sejumlah hari-hari dunia. Itu riwayat Tirmidzi. Riwayat
Abu Daud dan juga Al-Hakim ada tambahannya, gufirat dunubu wa in kana farra minaz zahaf. Akan diampuni dosanya walaupun dia lari dari medan perang. Juga sebagai penutup hadis Nabi SAW tentang sayyidul istighfar. Siapa yang membaca pada pagi hari tulus karena Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini cuma beberapa baris gitu ya. Kalau dia meninggal setelah baca ini di pagi hari, dipastikan masuk surga. Kalau dia baca sore hari juga sama. Nah, kenapa kita tidak amalkan hal-hal yang seperti ini teman-teman sekalian sementara sangat terbuka. Jadi opsinya adalah kita bertaubat kembali kepada Allah dan Allah akan bukakan semua keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi, diampuni dosanya, dilapangkan rezekinya, diberikan jalan keluar dari permasalahannya, dihilangkan rasa sumpeknya, dimasukkan surga nanti di akhirat, atau kita tunda dan terus dalam dosa, tentu ancaman Allah akan datang. Maka tidak ada opsi, cuma dua ini. Kita mau bertobat dan dapat semua, atau kita menunda maka kita akan kena ancaman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, maka saya istighfar kepada Allah SWT dan mohon maaf kepada teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.